Episode 20 Bencana Banjir, 1. Hati saya tenggelam begitu saya mencari nadi Han Suyong. Saya lebih terkejut dengan kenyataan bahwa Han Suyong sudah mati. Sedikit waktu berlalu sebelum akal sehat saya kembali. Petik 2. Dok Jasi, Yosangah memperhatikan sesuatu dan bangkit. Saya memeriksa mayat Han Suyong dengan bantuan Yosangah. Tidak ada luka. Situasi terhenti. Tidak ada luka. Lalu apakah itu racun? Jika ada racun yang bisa membunuh Han Suyong tanpa meninggalkan jejak maka itu adalah racun yang mengerikan. Namun, racun seperti itu tidak bisa dilepaskan sekarang. Itu bukan satu-satunya masalah. Mengapa hanya Han Suyong yang diracuni sementara sisanya aman? Bahkan jika ada orang dengan racun seperti itu, tidak ada alasan untuk hanya meracuni Han Suyong. Sungguh aneh bahwa saya tiba-tiba merasa tertidur sejak awal. Tunggu sebentar, aku tertidur. Maafkan aku. Aku terlalu banyak tidur. Shin Yosung akhirnya membuka matanya. Tiba-tiba aku melihat kembali pada Yosangah. Yosangah sih, apakah kamu tidur sepanjang malam? Iya. Yosangah tersipu malu. Jika Yosangah tidak bangun maka tidak ada yang berjaga kemarin. Saya adalah pengintai terakhir dan begitu saya tertidur, semua orang tertidur. Aku bodoh. Kecurigaan saya seharusnya dimulai dari, mengapa saya tidur? Alih-alih, siapa yang membunuh Han Suyong? Apakah itu mantra tidur? Tidak, hanya yang kembali yang memiliki sihir seperti itu. Memukul titik tekanan. Mereka harus bisa membodohi akal sehat saya untuk menggunakannya. Pada akhirnya, hanya ada satu jawaban yang tersisa. Saya mendekati api di mana tulang-tulang grol yang saya makan kemarin tergantung. Ini adalah satu-satunya kemungkinan bagi semua orang yang tertidur. Saya membersihkan tulang-tulang yang dimakan dengan bersih dari daging mereka dan beberapa bubuk hijau jatuh ke tanah. Itu adalah batang Yanaspleta. Seperti yang diharapkan, hanya ada satu alasan untuk ini ada di sini. Seseorang telah mencampurkan bubuk batang tanaman ke dalam daging grol. Batang Yanaspleta memiliki efek tidur yang kuat jika tidak diambil dengan jus. Itu tidak beracun sehingga tidak bisa diselesaikan dengan Dongui Bogam. Itu sebabnya saya selalu merebusnya dengan jus. Siapa yang memasak grol kemarin? Itu adalah Suyong Si. Dalam hati aku menghela nafas. Daging yang saya makan kemarin adalah grol muda yang gagal dijinakkan Shin Yosung. Orang yang membunuh jendela tidak lain adalah Han Suyong. Itu satu pukulan. Saya mendekati tubuh pucat Han Suyong. Saya sangat bingung sehingga saya lupa untuk sementara waktu. Avatar tidak lenyap kecuali kepalanya dihancurkan. Namun, mengapa dia mengatur drama ini? Dia diikat oleh sumpah sementara, dan tidak bisa melarikan diri. Pada saat itu, cahaya biru muncul dari hati Han Suyong. Ini. Tunggu sebentar. Saya tidak peduli dengan reaksi yang lain dan menginjak kepala Han Suyong. Cahaya biru meledak dan avatar dihancurkan. Avatar karakter Han Suyong telah menerima hukuman karena melanggar kontrak. Karakter Han Suyong telah mempersembahkan avatarnya sebagai pengorbanan untuk mengimbangi sebagian besar hukuman sumpah sementara. Yosangah mengerang seolah dia menyadari sesuatu. Saya tidak tahu avatar memiliki efek seperti itu. Saya telah melihatnya menerima kerusakan atas nama aslinya tetapi saya tidak tahu itu bisa menerima hukuman kontrak. Sepertinya hanya sebagian dari hukuman yang diimbangi tetapi Han Suyong tidak akan mati. Shin Yosung bertanya, Uni itu pergi. Sepertinya begitu. Pertanyaan mengapa tidak ada artinya. Begitu aku memikirkannya, Han Suyong tidak banyak hubungannya denganku. Dukungan konstelasi saya berkurang karena saya baru-baru ini bersama Anda. Saya akan segera bertemu dengan orang-orang Cumuro dan mereka akan memusuhi Han Suyong, sama seperti Yosangah. Seseorang yang tidak bisa dipercaya akan hidup dalam kesengsaraan. Han Suyong akan sendirian, dikelilingi oleh musuh. Untuk sesaat, saya mengira dia seorang teman. Ada beberapa koin dan selembar kertas di tempat avatar itu berubah menjadi bubuk putih. Nilai makanan. Ini adalah bagaimana dia mengucapkan selamat tinggal. Seolah ingin mengubah waktu yang kita habiskan bersama menjadi kosong, avatarnya terpesona oleh angin kencang dari Sungai Han. Tetap saja, aku penasaran mengapa Han Suyong tinggal bersamaku begitu lama meskipun bisa menggunakan surogate deat melalui avatarnya. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa membaca pikiran Yosangah atau Han Suyong. Ways of Survival, yang menjelaskan segalanya, tidak memberitahu saya hal ini. Kita harus bangun. Kemudian sensasi aneh menguasai saya. Apakah itu sudut pandang pembaca yang maha tahu? Secara naluriah saya melihat ke arah yang saya rasakan tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Apakah saya salah? Bodoh. Han Suyong memandang bangunan yang ditinggalkan itu dari sebuah bangunan tinggi yang jauh. Angin Sungai Han meresap melalui celana jeansnya yang robek dan terasa dingin. Dia menggigit bibirnya dan bergumam. Petik 2. Bukankah seharusnya kamu berpura-pura merasakan sesuatu? Namun, dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Itu alami. Dia sebanyak, pembaca, seperti dia. Dia menyalakan notesnya dan mulai mengetik sesuatu. Kebiasaan seorang penulis untuk menuliskannya ketika ilham datang. Membaca buku bukan berarti Anda akan mengerti orang. Aku akan melihatmu lagi. Dia tidak tahu akhir yang diinginkan Kim Dokja. Namun, mereka pasti akan bertemu lagi selama mereka terus bergerak menuju akhir.
Dia tidak tahu apakah mereka akan menjadi musuh atau bukan pada saat mereka bertemu lagi. Han Suyong menutupi smartphone-nya dan mulai berjalan. Jam-jam pagi berlalu dengan cepat. Sore itu, kelincahan dan kekuatan sihir Shin Yosung mencapai batas skenario level 60. Saya merasa sudah waktunya dan membeli kontrak sponsor dari Bihyung. Bihyung menggerutu tetapi masih memberi saya kontrak. Kurung siku buka. Kamu tahu ini tidak akan mengubah bencana. Petik 1. Saat ini dia tidak berhubungan langsung dengan bencana di masa depan. Bencana berasal dari dunia yang berasal dari garis, dunia pertama. Bahkan jika keberadaan mereka terhubung, sejarah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan berikan aku kontrak. Saya selesai menulis kontrak dan menyerahkannya kepada Shin Yosung. Aku tidak punya stigma sekarang dan tidak bisa meminjamkan kekuatanku seperti rasi bintang lainnya. Saya hanya punya banyak koin. Petik 2. Anda tidak harus menandatangani kontrak jika Anda tidak mau. Namun, Anda tidak akan menyesal jika Anda masuk dengan saya. Petik 2. Ibu bilang jangan main-main dengan hal semacam ini. Tidak masalah. Saya tidak bermaksud menjadi sponsor biasa. Petik 2. Jika saya menandatangani ini, saya tidak bisa membuat kontrak dengan konstelasi lain. Iya. Shin Yosung mengangguk dengan tekad. Baik, saya percaya pada Ahjusi. Petik 2. Kontrak sponsor telah selesai. Kamu telah menjadi sponsor inkarnasi, Shin Yosung. Cahaya terang naik dan melingkari aku dan Shin Yosung. Berbeda dengan cahaya yang cemerlang, sebuah pesan sederhana muncul. Kamu bukan rasi bintang. Anda tidak dapat menggunakan sebagian besar fungsi sponsor. Daftar fungsi yang tersedia. 1. Sponsor inkarnasi. 2. Dorong inkarnasi. Yah, aku sudah mengharapkannya. Ini tentang hal itu untuk saat ini. Tahanan rasi bintang Golden Headband. Konstelasi sekretif plotter memberi selamat kepadamu atas kontrak pertamamu. 5.000 koin telah disponsori. Sejumlah rasi bintang ingin menjadi sponsor Anda. Reaksi rasi bintang terasa panas. Itu berbeda dari waktu dengan Gong Pildu. Shin Yosung sekarang adalah inkarnasi langsung saya. Karena itu, kelompok pencari inkarnasi menjadi gila terhadap saya. Saya bukan rasi bintang, saya adalah inkarnasi dengan inkarnasi. Jika mereka menandatangani kontrak dengan saya, Shin Yosung secara alami akan berada di bawah konstelasi itu juga. Ketika saya meningkatkan jumlah inkarnasi saya, jumlah rasi bintang yang menginginkan saya akan meningkat dengan cepat. Salurannya menjadi gila. Bihyung menjerit bahagia saat aku melihat pestanya. Sudah saatnya kita pergi. Kami akan menyeberangi Sungai Han. Petik 2. Kami masih belum menemukan jembatan. Apakah itu akan baik-baik saja? Petik 2. Kita akan berenang. Hah? Apa kamu tidak tahu cara berenang? Aku tahu tapi, Yosangah memandangi sungai dengan khawatir. Saya tahu apa yang dia khawatirkan. Permukaan air Sungai Han telah meningkat. Ada lebih banyak ichthyosaurus yang hadir daripada kemarin dan mereka berseru sesekali. Mereka semua kelas 7. Shin Yosung bergumam, aku tidak bisa berenang. Pegang ini dan silangkan. Saya mengeluarkan kotak styrofoam yang saya dapatkan sebelumnya. Saya meminta Yosangah untuk menghubungkan kotak itu dengan saya menggunakan spiderweb arachne. Ayo pergi. Saya melompat ke Sungai Han tanpa ragu-ragu dan Yosangah segera mengikuti saya. Shin Yosung ketakutan tetapi dia dengan cepat meraih kotak styrofoam dan mencelupkan kakinya ke dalam air Sungai Han. Suhu dingin Sungai Han melingkari tubuh saya. Ada bau binatang buas yang aneh dan gerakan ichthyosaurus mulai berubah. Yosangah bertanya, apakah ini benar-benar oke? Tentu saja itu tidak baik. Namun, itu satu-satunya cara mengingat waktu yang tersisa. Jika itu benar-benar berbahaya maka keluarlah sesegera mungkin. Iya. Itulah sebabnya kamu harus berpura-pura dalam bahaya sebelum itu sebenarnya berbahaya. Hah? Ini untuk Yosung cepat bangun. Saya sengaja menciptakan krisis. Mengerti. Saya menarik kotak styrofoam saat saya mulai berenang di Sungai Han. Ini adalah alasan mengapa saya meningkatkan level skill Shin Yosung tanpa khawatir. Itu tidak ditampilkan di jendela atribut tetapi dia memiliki kemampuan bawaan untuk beradaptasi. Gadis biasa tidak akan pernah bisa selamat sampai skenario kelima. Shin Yosung tampak seperti anak yang baik tetapi dirinya tidak sesederhana itu. Seorang anak yang membunuh anjingnya, yang menipu orang dewasa dan yang menyamar untuk mendapatkan bantuan dari yang kuat. Shin Yosung adalah anak seperti itu. Pertama kali kami bertemu, ada banyak perhitungan yang terjadi di dalam kepalanya. Saya berbicara dengan Shin Yosung yang sedang melihat-lihat. Yosung. Ya. Jangan lari. Petik 2. Jika kamu melarikan diri dari sini, kamu tidak bisa kembali. Shin Yosung menutup mulutnya yang sedikit terbuka. Shin Yosung adalah anak yang cerdik dan bukannya kasar. Lakukan apa yang kamu bisa. Trik tidak akan berhasil padanya. Saya tidak bisa melindunginya hanya karena dia masih kecil. Saya mengerti. Ketakutan adalah ketakutan, ketakutan adalah tekad. Karakter, Shin Yosung, telah menggunakan Advanced Diverse Communication Level 3. Petik 1 kurung siku tutup. Niat membunuh ada di sekitarku. Predator yang mencari mangsa semakin meningkat.
Saya bisa melihat 10 dari mereka di atas permukaan air. Itu adalah angka yang sulit untuk dilawan sekaligus. Namun, saya bisa melarikan diri dan bertahan hidup. Ichthyosaurus tidak bisa mengejarku saat aku meninggalkan Sungai Han. Dok Jasi. Yosangah memanggil peringatan. Serangan Ichthyosaurus dimulai. Taring tajam terbang dari segala arah. Bila iman diaktifkan. Aku mengayunkan pedangnya dan segera menusuk satu Ichthyosauria. Tubuh ular menabrak permukaan air. Penggulingan Ichthyosaurus membalikkan Sungai Han. Saya terbang di udara bersama dengan air sungai. Melihat ke belakang, Shin Yosung telah melepaskan kotak styrofoam dan juga naik di udara. Sesuatu dengan cepat naik ke langit dan sarang laba-laba Yosangah melilit Shin Yosung. Itu adalah metode berjalan Hermes yang terhubung dan spiderweb arachne. Yosangah mengambil Shin Yosung dengan aman sementara aku menginjak Ichthyosaurus yang mati dan mulai mengayunkan pedangku ke Ichthyosaurus yang mendekat. Dengan cara ini kau bajingan. Lebih dari selusin Ichthyosaurus berenang ke arah saya. Ombak besar mengguncang sungai dan tubuh Ichthyosaurus tempatku berdiri berada dalam bahaya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan postur tubuhku. Way of the Wind akan memungkinkan saya untuk dengan mudah menangani krisis ini tetapi belum waktunya. Ah Jusi. Wajah Shin Yosung menjadi putus asa saat dia dipeluk Yosangah. Beberapa taring mengarah ke kulitku ketika aku memegang pedangnya. Beberapa Ichthyosaurus menerima pukulan fana dan jatuh. Darah yang mengalir mendingin dan area ini menjadi semakin ramai. Namun, saya tertawa. Menjadi lebih mendesak. Menjadi lebih cemas. Menjadi lebih putus asa. Itu satu-satunya cara. Cedera mengerikan terjadi ketika penggemar Ichthyosauria menyerempet kulit saya. Darah mulai mengalir dari luka. Tidak. Jeritan memasuki gendang telingaku. Karakter, Shin Yosung, akan segera berevolusi. Inkarnasi, Shin Yosung, telah memasuki kondisi trance. Mata Shin Yosung memucat. Itu sama seperti ketika Li Gilyong menggunakan kekuatannya. Seperti yang saya pikirkan, semua ini dipentaskan untuk kebangkitan Shin Yosung. Karakter, Shin Yosung, telah menggunakan Taming level 9. Petik 1 kurung siku tutup. Kekuatan sihir level 60 mulai menyebar melalui Sungai Han, aura mengalir seperti air terjun. Momentum Ichthyosaurus melambat. Para Ichthyosaurus menggigil dan mengerang, seolah menanggapi semangat yang luar biasa. Jumlah Ichthyosaurus yang terlihat di atas permukaan air meningkat. Sebelumnya itu sekitar 10 dan sekarang lebih dari 20. Ini berarti bahwa di bawah air, lebih dari 2 kali jumlah Ichthyosaurus berkumpul. Kemudian Ichthyosaurus mulai menatapku lagi. Ichthyosaurus yang kebingungan mengeluarkan niat membunuh yang tajam dan menjadi lebih ganas. Sial, apakah itu gagal? Yosangah si. Mau bagaimana lagi? Yang terbaik adalah menggunakan stigma untuk melarikan diri dengan cepat. Yosangah mengangguk, lolos dari Ichthyosaurus dan melepaskan utasnya. Saya memanggil Shin Yosung. Yosung, kamu bisa berhenti. Shin Yosung. Petik 2. Namun, Shin Yosung tidak menjawab. Gelombang di sekitar Shin Yosung tumbuh lebih kuat dan sekarang tubuhnya ditutupi dengan aura kebiruan. Pada saat ini, pusaran air terjadi di pusat Sungai Han. Saya tidak bisa meraih apapun dan tersapu oleh air. Ichthyosaurus di sekitarnya menjerit. Saya nyaris tidak tahan dengan gaya sentrifugal sambil menggantung pada sisik Ichthyosaurus. Saat berikutnya, ada percikan air yang besar. Kemudian Ichthyosaurus 5 atau 6 kali lebih besar dari Ichthyosaurus lainnya perlahan-lahan naik. Itu sangat besar sehingga tidak tampak seperti Ichthyosaurus. Itu jauh lebih besar dari komandan laut yang saya bunuh sebelumnya. Itu memiliki janggut megah dan mata sombong yang mendominasi spesiesnya. Semua Ichthyosaurus di sekitarnya menundukkan kepala mereka ke permukaan air. Spesies air laut kelas 5, Queen Mirabat, telah ditemukan. Sial, dia memanggil monster ini. Saya tahu Shin Yosung memiliki bakat yang hebat, tetapi saya tidak tahu itu cukup untuk memanggil ratu. Ini adalah monster yang sebanding dengan bencana. Saya membuka bookmark dan hendak memohon Way of the Wind ketika suara Yosangah terdengar. Petik 2. Dok Jasi. Aku menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tubuh Shin Yosung melayang di udara. Dia mengikuti jalur aura yang membentang ke Ratu Mirabat dan Shin Yosung perlahan mendekati sang ratu. Ratu menatap Shin Yosung dan Shin Yosung menatap ratu. Kemudian tangan kecil Shin Yosung dengan lembut menyentuh hidung ratu. Air sungai surut dan Ichthyosaurus menghilang dengan tenang. Aku menoleh dan melihat Shin Yosung menunggangi kepala ratu. Saya sekarang menyadari apa itu Shin Yosung. Beast Lord, penguasa semua monster. Warnanya perlahan kembali ke mata Shin Yosung saat dia melihatku. Dia menyeka hidungnya yang berdarah seolah itu bukan apa-apa dan berkata, ayo pergi, ah Jusi. Aku mengangguk.